itu B per A. Nah, wait. Rp1.000 dari Alfat anak Outerland 3.0. Follow guys Alfat Handamar antar aku fallback. Aduh, Sudah malam, aduh, sudah tahu. aduh. Kok promosi gitu. Nah, ya udah. Berarti kan sin ya udah tau lah ya, sin demi gitu kan. Berarti depan miring gitu. Ini juga samping miring. Nih, depan samping. Nah, kenapa si tan itu kita harus tahu tan itu biasa tan alfa itu sama aja kayak sin per cos, sin alfa per cos alfa. Nah, coba kita masukin. Kan sin alfa itu kan B per C gitu ya. Per cos alfa A per C gitu. Nah, di kedua ruas berarti atas bawah kita kali C gitu. Nah, jadinya berapa? Kan B per A gitu ya. Ya enggak sih? Betul kan? Betul kan? Makanya si tan alfa itu depan samping gitu. Ya, tipis-tipis aja lah. Nah, ini harus selalu ingat ya. Dimana kalau di kuadran 1 itu semua positif. Semua tuh positif gitu. Sedangkan di kuadran 2 pasti sin yang positif, sisanya negatif gitu. Nah, kalau di sini ya udah pasti tan yang positif. Sedangkan di sini berarti si cos di kuadran 4 yang positif. Nah, udah kan? Aman ya sampai sini. Nah, oke. Sebelum itu, nah di sini nih titik puncaknya materinya. Mana kan ada sin, cos, tan gitu. Nah, jika dia 90 derajat plus minus alfa gitu, itu bakal sama dengan plus minus cos alfa plus minus sin alfa dan plus minus kotan alfa gitu. Ingat aja, kalau sin kalau ada 90 plus alfa gitu itu pakai cos alfa. Nah, terus si cos itu jadi sin, si tan itu jadi kotan gitu. Itu harus diapakah bang? Enggak, ingat aja sin itu jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Sebenarnya hafal gitu doang nggak masalah sih, kan masih gampang ya gitu ngingatnya. Nah, oke, kita contoh nih misalnya nih kalau ada sin, wih apa nih? Rp5.000 dari Dandi. Yeay dibahas. Asik. Nah, sin 120 gitu kan, sin 120 derajat. Nah, ini kalau kita ubah jadi kayak gini itu kan jadinya berapa? Sin lo sin 90 derajat ditambah ditambah berapa gitu? 90 derajat ditambah berapa? Biar jadi 120 ditambah 30 ya. Nah, ditambah 30. Nah, di sini ini kan alfa tuh. Berarti jawaban di sini tuh pasti ini kan plus minus cos 30 gitu. Nah, cara nentukan plus minus di sini nih. Cara nentukan kita plus minus di sini itu kita lihat kalau si sin 120 ini di kuadran berapa sih gitu. Itu kan di kuadran 1 gitu kan. Dimana hasilnya harus positif. Harus positif. Betul, kuadran 1, kuadran 2. Karena rentangnya si alfa
besar dari 90, kecil dari 180 gitu. Aman ya? Ya udah, cos 30 berarti kan jadi plus gitu. Nilainya plus. Plus cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat berapa? Ya kan? Plus 1/2 akar 3. Sama kan? Sin 120 tuh 1/2 akar 3. Itu berlaku untuk semua ya. Jadi cara nentukan cara nentukan plus minus di sini, itu kita harus lihat yang depan. Apa tuh? Rp1.000 dari orang ganteng masuk ITB. Otu ITB doa ini. Amin, amin. Nah, kita harus lihat depannya nih. Kalau dia sin 120 derajat berarti kan di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 sin positif nggak? Nah, positif. Berarti nilai positif. Rp5.000 dari Saizean. Cara ngafalin kuadran pakai ginian aja guys. Semua si tangan kosong KW1. Semua KW2, sin, KW3, tan, KW4. Cos by the way boleh do mutualan iam, Feng. Nah, gila tuh, keren-keren. Ilmu baru tuh, ilmu baru. Fokus, Ceng, fokus. Nggak apa-apa, itu tadi kan ilmu. Nah, yaudah, itu bisa kita lakukan kayak gini. Nah, di sini nih yang paling penting nih. Si 90 derajat itu kita ibaratkan kayak 90 kelipatannya 90, 270, 450. Nah, itu. Dia pakai kayak gini. Nah, satu lagi nih. Kalau kita pakai sin cos tan 180 derajat plus minus alfa gitu. Nah, nilai di sini itu bakal tetap sama kayak nilai di awalnya. Sin plus minus cos plus minus tan. Oke, aman, aman. Nah, di mana si plus minus di sini ditentukan dengan kita coba nih satu soal nih. Berarti kan sin 120 gitu ya. Nah, apa sama gitu hasilnya nanti gitu kan? Wait, bakal sama gitu hasilnya. Ini kan berarti sin 120 derajat ya. Nah, itu jadinya sin 180 biar jadi 120 kita kurangi 60 derajat gitu ya. Berarti kan harus tetap sin kan? Berarti sin plus minus sin 60 derajat gitu. Nah, ingat di sini tuh tetap siapa sih yang positif? Si sin kan positif. Karena di kuadran 2 itu tetap positif gitu. Ya udah berarti nilainya di sini tetap positif. Nah, nilai dari sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Sama kan? Betul? Ada recordnya nggak nih, King? Seharusnya ada ya, seharusnya ada. Nah, Ceng, enak make yang 90 atau 180? Oke, jujur dari gua sendiri lebih enakan pakai 180. Di mana kita nggak perlu ngapalin ini. Ibaratnya kita nggak perlu kayak sin cos sin tan kotan. Nggak, kita harus cuman niat aja. Sin 100 sin itu berarti sin, cos itu cos, tan itu tan gitu. Tapi ingat letaknya itu berada di kuadran berapa? Ingat aja, selalu ingat itu. Berarti sin 120 sama dengan sin 60, Ceng. Betul, betul banget. Tapi ingat ada plus minus. Jadi misalnya kayak kalau kita nyarinya cos gitu kan. Misalnya kita nyarinya cos 120 derajat gitu ya. Berarti kan jadinya cos 180 dikurangi 60. Nah, sama aja tetap jadi plus minus cos 60 derajat. Tapi ingat, ini di kuadran berapa sih? Ini di kuadran 2. Di mana nilai cos udah pasti negatif gitu. Jadi negatif cos 60.
Nah, anjir diganggu mulu. Bentar ya. Jadi itu kan tetap jadi min setengah akar 2. Setengah aja maksudnya. Min setengah gitu. Dapat min dari mana ya? Nah, itu gue selalu bilang harus lu lihat si cos 120 itu berada di kuadran berapa gitu. Gimana kita harus tahu kan? Kalau kuadran 1 nih. Nih, kuadran 1 itu rentangnya dari 0, alfanya besar dari 0, kecil dari 90. Kalau si kuadran 2, rentangnya dari alfanya besar dari 90, kecil dari 180. Kalau ini alfa besar dari 180, kecil dari 270. Nah, yang ini berarti kan alfanya besar dari 270, ininya kecil dari 360 atau 0 lah. Kan balik lagi kan jadi 0 gitu. Aman nggak? Kok yang di atas ditambah, Ceng, yang bawah malah dikurang? Yang mana tuh? Di atas ditambah. Ya, karena di sini kan ini nih. Kan 90, kita berpatok 90. 90 biar jadi 120, itu kan pasti ditambah 30 gitu. Pasti ditambah 30. Ya kan? Sedangkan ini kan berpatoknya di 180. 180 biar jadi 120 pasti dikurangi 60 gitu. Itu nggak make akar 3, kenapa itu cengkok di atas make? Yang mana tuh? Itu nggak make akar 3, kenapa itu cengkok di atas make? Mana yang nggak pakai akar 3? Ini. Nah, ini kan cos. Jadi mau bilang aja kalau cos 120 itu kan berada di kuadran 2, berarti nilainya negatif. Nah, 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 nah. Aman ya? Ya tipis-tipis aja lah, biar kita paham mana sih yang lebih seru, pakai yang 180 atau pakai 90. Sebenarnya yang paling enak tuh pakai 180. Misalnya sin 30 kita ngitungnya nggak kita ngitungnya pakai yang 180, apa bisa? Oke, kita coba. Jujur, misalnya berapa sih tadi? Sin 30 ya. Nah, di sini kan berarti kan sin 30. Nah, sin 30 harus pakai yang 180 gitu. Sin 180 biar jadi 30 berapa? Dikurangi 150. Jadi sin 150. Nah, sin 150 itu kan berarti harus kita olah lagi kan nilainya. Ya enggak? Harus kita pecah lagi kan. Ingat aja intinya kalau kita mau pakai yang kayak ginian. Nah, ini mah harusnya nggak perlu kita cari pakai gini. Karena di sini tujuannya kita udah hafal itu yang sudut istimewanya lah gitu. Sin kostan gitu. Yang 0, 40, 60, 0, 30, 45, 60, 90 gitu. Ini berarti kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini kebalikannya, berarti di sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru 0. Nah, di sini berarti kan tinggal kita lihat sin per cos 0 per 1, 0. Setengah per setengah, setengah per setengah akar 3, berarti akar 3 per 3 gitu kan. Ini harus ini kan setengah-setengah 1, setengah akar 3 bagi setengah berarti akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, atau gampangnya kalau orang ya, kalau dimana orang belajar limit itu, limit tak hingga. Nah, nilai 1/0 itu sama dengan tak hingga. Lebih tepatnya plus tak hingga gitu.
Ya, itu ilmu dasar di kalkulus. Enggak, sebenarnya enggak ilmu dasar di kalkulus, itu udah dari kelas 11, kelas 10 udah ada. Anjir, belum apa-apa udah kalkulus aja. Enggak. Ini kan ibarat kata kita belajar PK untuk tahun ini belajar kalkulus. Berarti kita keterima gitu. Anjay. Gitu ya, Ceng. Ya. Oke, aman. Limit fungsi kan itu? Ya, limit fungsi, betul. Nah, aman ya. Ya, paling ini lah ya, tipis-tipis. Oh ya, sedikit nih dari gua. Kan kita tahu eh apa teorema Pitagoras itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Betul kan? Betul, betul, betul. Nah, pernah tahu nggak kalau ada sifat di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya satu. Itu dari mana sih gitu kan? Itu dari mana sih? Nah, itu sama aja kayak ini, lu bagi C kuadrat, kedua ruas lu bagi C kuadrat. Tuh, kan jadi satu nih. Dimana ini kan jadinya A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Itu sama dengan satu. Nah, tadi kan kita udah cari nih. Ya, kalau kuadrat kayak gini kan bisa kita ubah sifatnya jadi A per C dikuadratin ditambah B per C dikuadratin. Itu sama dengan satu. Nah, di mana AC sama BC nilainya tadi kan ini. Nih, AC apa sih AC? Cos. BC sin. Ya udah. Jadi ini nilainya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa itu sama dengan satu, atau kebalikannya sama aja. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan satu. Jadi datang rumusnya itu dari sini. Datang sifat itu dari situ. Betul kan? Betul kan? Ah, ya datang sifat itu dari situ. Lengkap nggak, Ceng? Apa itu lengkap? Ah, lengkap nggak, Ceng? Ya lengkap sih, lengkap. Oke. Nah, baru kan ada tuh namanya kayak satu lagi dah. Las. Dimana ada kayak kita tahu kan ada namanya kosek, kosek alfa, ada namanya secant alfa, ada namanya tan alfa, kotan alfa gitu kan. Nah, kotan alfa gitu. Ini selalu ingat aja kalau kosek intinya ada cos di sini. Itu berarti jadinya sin 1/sin gitu. 1/sin alfa. Wait, bentar. Nah, 1/sin alfa si second itu jadinya 1/cos alfa. Sedangkan si kotan ya udah pasti 1/tan alfa. Betul kan? Nah, udah di sini sin alfa itu kan kita tahu kan nilainya kan sin demi gitu ya, depan per miring. Nah, ini berarti kita kali miring kedua atas bawah kita kali miring. Ini juga kita kali miring. Jadi mide miring depan. Nah, tapi kalau cara gampangnya mak kayak sin sin demi berarti kalau 1/sin mide gitu. Kalau cos itu apa sih? Cos itu kan cos alfa kan cos sami samping miring. Ya udah, berarti miring samping. Kalau ini desa berarti sade gitu. Ya aman lah ini. Ini beberapa orang yang nggak tahu aja ya
apa sih si kosek, apa sih si sekan, apa sih si kotan itu gitu. Sebenarnya itu 1 per sin itu kosek, 1 per kos itu sekan, 1 per kotan, 1 per tan itu kotan gitu. Nah, oke. Ya udah, sedikit materinya itu aja. Semoga paham ya. Oh iya, ini ya sedikit ini. Nah, ini berlaku untuk lipatannya 180, 360. Baru berapa lagi? 18 kali 3, 52 ya. 8, 54, 540 ya. Atau seterusnya lah gitu. Tapi kan jarang ya ada apa sih namanya? Jarang ada ya di atas 360 derajat kalau ditanya. Nah, langsung saja kita masuk soal. Ada yang mau request soal, ada yang kesusahan dengan soal-soal iDrop kemarin. iDrop apa sih? Gue lupa iDropnya kalau dilimpar tuh berapa. Nah. Yang definisi trigono sama sudut berelasi ya? Apa sih? Iya kan? Sudut berelasi ya? Bahas semua aja, Ceng. Semua aja nggak sih, Ceng? PM boleh nggak? Astaga. Udah jelas kita PK. Astaga. Semua aja nggak sih, Ceng? Oke, berarti semua nih. Kita mulai dari mana nih? Definisi trigono aja ya. Kayaknya kelihatan lebih rumitan yang itu ya. Dari sudut berelasi ya. Betul nggak sih? Lebih susahan itu? Iya, lebih susahan itu ya. Minta si Nabil guys biar dia sibuk. Betul itu. Bebas, Ceng. Oke. Kayaknya Ciku udah aman lah. Nah, kayaknya kita bahas beberapa soal challenge dulu ya. Soal-soal challenge. Kayaknya menantang deh soal challenge. Ini ya, betul kan ini? Soalnya. Nah. Masih bingung cara ngegambarnya, suka kebalik, betul. Betul kan? Ini lu BTW kenapa ada sawer itu sih? Enggak. Itu enggak berfungsi. Itu stiker doang, stiker. Oh, kirain. Astaga, kan salah ngomong kita. Ya udah, lanjut aja nih. Nah, ini sin alpha sin x per 1 sin x per 1 tambah cos x. Cos x lah. Cos x. Jelek banget ya tulisan kayak cakar ayam. Bentar lah, bagus-bagus. Sin x per 1 tambah cos x ditambah 1 plus cos x per sin x. Kenapa sin x? Itu ya. Ceng, itu dijadiin kot langsung nggak apa-apa kan ya? Rp1.000 dari Dandi. Lapar banget MG. Aduh. Ceng, itu dijadiin kot langsung nggak apa-apa kan ya? Yang mana tuh? Mau dijadiin kot? Nah, jujur kalau gue langsung dapat ininya kayak ini dikali sekawan aja dulu nih si sin x per 1 tambah cos alpha cos x-nya. Kenapa? Karena entar kita dapat bawahnya itu jadi kan kalau sekali sekawan kan cos x nih. Nah, 1 cos x gitu ya. Itu jadinya kan berapa?
Nah, itu jadinya kan sin sin X dikurangi sin nggak usah lah gitu ya. Tunggu bentar. Mana nih? Jangan digabung deh. Kayaknya langsung gini aja. Sin X 1 dikurangi cos X per. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat X kan. Karena kan ini kan jadinya kan sama aja kayak A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dimana A-nya 1. Berarti kan itu kan jadinya A ditambah B. A dikurangi B. Nah, samain aja. Berarti kan 1. Ya udah ini jadinya si B-nya si cos gitu. Paham kan? Paham kan sampai sini? Paham nggak ya? Seharusnya paham lah. Kalau nggak paham bilang aja. Paham. Kenapa dikali silang? Dikali silang? Enggak kok, ini nggak dikali silang. Ini kali sekawan namanya, kali sekawan. Enggak, kata V enggak. Kenapa dikurang, Ceng? Ya, kan itu sifat. Ini kan sifat apa sih namanya? Enggak tahu lah. Intinya ini sifat lah. Dimana kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oh iya, kenapa dikali sekawan? Nah, itu gua dapat polanya dari kali sekawan. Dimana? Kan tadi kita udah dapat nih, yang ini nih, mana nih? Inilah, ini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 gitu. Nah, tunggu kita catat ulang nih. Sin kuadrat alfa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu jadinya 1. Nah, sin kuadrat alfa kedua ruas kita kurangi cos alfa berarti 1 per cos kuadrat alfa. Nah, dapat kan polanya di sini? Ya enggak? Ya enggak? Dapat kan polanya, berarti nilai di si sin cos kuadrat alfa ini kan jadinya sin X dikali 1 cos X itu sama dengan per sin kuadrat alfa. Betul? Rp1.000 dari Al terganteng. Ceng Asik. kalau dikasih 10 kapar goya. Enggak lah, murah banget 10.000. Oh my, Rp20.000 dari Mama Setara Belajar. oh my god, Belajar Mami, yang rajin ya, makasih Ceng. Mami. Jangan sombong kek Nabil. Aman Mami, santai aja. Bukan yang itu, Ceng. 1 min cos itu, Ceng. Kok bisa dikurang? Kan awalnya plus. Oh. Nah, itu kan harus ingat lagi apa sih namanya kali sekawan. Kali sekawan itu nih sin jangan inilah, misalnya nih gini. A per B ditambah akar C. Nah, kalau kali sekawan itu jadi B dikurangi akar C per B kurangi akar C. Nah, itu sama sifatnya kayak gini gitu loh. Itu namanya kali sekawan. Izin nggak paham, Ceng? Emang nggak? Rp5.000 dari Dandi. Kok kalau di Lenva cecam di sini enggak? Panas. Apa? Ngelek. Izin paham, Ceng. Kalau plus minus ya sekawannya. Ya betul, kalau plus minus itu sekawan namanya. Karena di satu sisi lu punya kawan pasti nggak sama kan sifatnya sama lu, gitu. Betul kan? Lu punya kawan, sifat lu sama kawan lu pasti beda kan? Cukup Ceng aja Ceng lolos aja kalau dari kita mah asik. Amin. Ini biar sama ya kosnya. Nah, karena di sini tujuan gua tadi mau ubah jadi sifatnya ini tadi kan yang kita dapat. Waduh. Rp1.000 dari Siluman. Sifat-sifatnya ada apa aja, Ceng? Nah, kalau kita bahas sifat-sifat di sini nih terlalu panjang, jujur. Ntar soal kita nggak bakal selesai.
Ditunggu aku traktir kamu fore. Amin, amin, amin mami. Aman aja. Nah, ya kan? Ya kan berarti tujuan kita kan sifat itu kan dapat ini tadi kan yang awal kan. Nah, itu sin kuadrat alfa kalau kita pindah pindah ruas, kita kurangin kedua ruas dengan ini kan, dengan min cos kuadrat alfa, min cos kuadrat alfa. Jadi si sin kuadrat alfa tuh nilainya bakal sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa gitu. Bikin DWU sifat, Ceng. Kayaknya kalau sifat-sifat lebih cocok ke babe nggak sih ntar? Soalnya gue nggak sepaham itu kalau sifat-sifat ini. Iya, sebenarnya udah ada nggak sih kalau itu? Gue kasih tipis-tipis aja gitu loh. Sifat siapa tuh? Waduh, sifat siapa tuh? Nah, jadi kan gitu dong. Jadi tujuan gua kenapa gua bikin ini sin M1 dikurangi cos kuadrat X karena gua mau buat dia jadi sin kuadrat alfa. Nah, kalau sin kuadrat alfa itu kan sama aja kayak sin X 1 dikurangi cos X. Nah, sin kuadrat alfa kan berarti kan sin kali sin ya. Sin X dikali sin X. Udah, ini kita sederhanakan. Sret. Dapat kan? Jadi 1 dikurangi cos X per sin X. Nah, udah sama. Yang awalnya gini, jadi gini. Nih, jadi gini nih. Jadi 1 dikurangi cos X per sin X. Ditambahkan katanya. Yo, ditambah 1 ditambah cos X per sin X. Nah, udah sama nih penyebutnya. Betul nggak? Udah gampang kan kalau kita udah samain penyebutnya? Nah, udah gampang kan? Ya udah, berarti atasnya doang kan kita apain? Betul kan? Betul kan? Cuman atas doang. Cuman penyebutnya doang kita ininya. Ya udah. Jadi ini kan berapa? 1 ditambah 1 berarti 2. Min cos X ditambah cos X ya 0. Berarti 2 sin X gitu. Nah, di mana ini kan sama aja kayak 2 dikali 1 per sin X. Woi, apa tuh? Rp10.000 dari Hezi. Lanjut Ceng ampe subuh. Boleh. Ceng, boleh agak ke atasan dikit nggak? Oke, boleh. Yang mana nih? Yang mana nih? Nih. Nah, 1 sin X tadi apa? Kita tahu. Sin, ingat aja sin. Berarti kosek ya? Berarti sama aja kayak 2 kosek X. Nah, karena di sini kan. Nah, ini CSC itu sama aja kayak kosek. Ya, itu singkatannya aja. Kalau kotan ini kotan. Nih, kotan X. Ya udah, jadi jawabannya yang E gitu. Setuju? Paham? Ceng soft spoken banget ya. Enggak ada pembohong itu mah. Aman, Ceng. Nah, kan jadi kelihatannya yang awalnya mudah jadi sulit gitu. Enggak lah. Emang dapat sin kuadrat X dari mana ya? Nah, ini kan si satu min cos kuadrat X tadi itu kan ini nih sifatnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kita kurangin dengan cos kuadrat X kedua ruas. Jadi kan sin kuadrat X nilainya tuh sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X gitu. Nah, kamu kan cowok, Pup. Kali sekawan biar sama ya, Ceng. Ya, biar sama. Lebih tepatnya biar gue dapat ini. Biar gue dapat persamaan ini nih. Rp1.000 dari Alter Ganteng. Ceng tutorin bikin bangun ruang dong. Loh. Ya, jadinya tujuan gue buat kayak gini. Nah, di mana kan ada sin nih di atas. Ya udah, berarti si 1 min cos kuadrat X itu bakal gua ubah jadi sin kuadrat X.
Ya udah tinggal coret-coret. Maksudnya disederhanain gitu. 1 per sin X itu kosek kah? Ya betul. Kali sepupu bisa nggak Ceng? Cari aja sendiri sepupunya. Ini tadi nih. 1 per sin itu kok kosek itu 1 per sin, second itu 1 per cos, kotan itu 1 per tan. Oh alah iya disederhanain. Betul kan? Lebih susah kan jadinya? Aman ya. Lanjut nih kita soal challenge kedua. Rp10.000 dari Hezi. Biar Asik. tambah semangat Ceng ampe subuh. Makasih Heji. Kok jago Ceng? Enggak. Orang bisa itu karena terbiasa, bukan karena langsung aja. Lah kita adil nggak sih Ceng? Betul, adil banget nih. Nggak mungkin gue langsung bisa matematika baru lahir, betul tidak? Pasti kan ada usahanya gitu. Jadi ya maksimalin aja dah. Hamin 66 ini itu bisa kok buat lu paham 75% atau 80% materi dari PK. Percaya dah sama gua. Oke, lanjut nih. Nah, betul tuh. Nggak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja namanya instan padahal direbus dulu ya. Rp10.000 dari Hezi. Betul Ceng. Asik. Ceng kata gue jadi streamer. next kita jadi streamer ini ya. Bantu-bantu orang ini keterima SNBT dengan gratis anjay. Nantilah tunggu gue keterima. Lu ngasilin uang banyak amat sih. kita aja yang tahu. Kata-kata malam ini Ceng ya, kata-kata malam ini. Ceng, duit lu sekarang berapa? Wah, nggak usah lah, dikit kasih tahu-tahu dikit kok. Nah, ini mungkin beberapa orang pasti nyari. Wih, apalagi nih? Rp1.000 dari Pinwell. Semangat Abang Ceng. Asik, makasih Pinuel. Nah, nih di beberapa orang mungkin dia nyarinya kan second itu berarti 1 per cos. Apa sih? 1 per cos. Citan itu berarti cos cos per 1 per cot sin per x ya. Sin per cos ya. Sin x sin theta ya anjir. Theta. Apa sih namanya nih? Ya theta. Sin per cos theta. Nah, itu berarti jadinya nilainya berapa? 1 dikurangi sin theta per cos theta gitu ya. Nah, dikali sama second. Rp1.000 dari adalah pokoknya. Nah, Ceng lu mau masuk mana? aduh, nantilah kita spill ya. Nah, second itu berapa? Ya kan sama aja kan 1 per cos. 1 per cos theta gitu ya. 1 per cos theta ditambah sin theta per cos theta gitu. Ya udah sama aja itu mah. Ya deh. Berapa ya? 1 ditambah cos 1 ditambah sin theta per cos theta gitu ya. Nah, jujur ini kan berarti banyak cara gitu kan. Berarti harus kita pakai cari kali lagi nih. Berarti kan kita kali lagi ini jadinya berapa? 1 dikali 1 1. 1 dikali sin theta min sin theta dikali 1 min sin theta. Nah, min sin theta dikali sin theta berarti min sin kuadrat theta gitu ya per
cos. Nah, cos kali cos berarti cos kuadrat theta gitu. Jadi 1 min sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, yang ini tadi kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, karena kita mau buat jadi min sin, berarti kedua ruas kita kurangi min sin kuadrat theta. Min sin kuadrat theta gitu. Nah, jadi kan sama aja kayak cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta Rp5.000 dari gitu kan. mending kamu open stream. Semangat ya adek. Hai, asik. Boleh, boleh, boleh. Nah, ya udah. Ini kan jadinya nilainya sama aja cos kuadrat theta kan. Cos kuadrat theta. Ya udah. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta ya 1 gitu. Setuju kan? Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta itu 1. Nah, tapi ini kan terlalu panjang. Jujur, ini terlalu panjang menurut gua. Ada satu cara di mana kita pakai sifat. Kan tahu ya sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Nah, ini udah sama gitu kan. A min B A plus B. Berarti A-nya tuh secant kuadrat, B-nya itu tan tan kuadrat, tan theta gitu, secant theta tan theta gitu. Jadi berarti bisa kita ambil kesimpulan secant theta ini B-nya tan theta. Udah, masukin deh ke persamaan ini. Jadi secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta itu sama dengan berapa gitu kan. Ya kan? Betul kan? Yes, aku pakai itu. Nah, oke. Di sini kita kan nggak tahu nih secant kuadrat theta itu berapa, tan kuadrat theta itu berapa gitu kan. Nah, jadi cara gampang ya. Kan gini nih. Secant kuadrat theta itu kan sama aja kayak 1 per cos theta dikuadratin dikurangin sin per cos kuadrat theta dikuadratin. Ya sama aja sih. Tapi kalau gua udah ngapal ini apa sih gitu. Dimana nilainya ini 1. Kan kita tahu tuh tadi A kuadrat ditambah B kuadrat tuh sama dengan C kuadrat. Nah, kita lihat biar hasilnya tan kuadrat itu berapa sih gitu ya. Nah, tan kuadrat itu tadi apa? Tan kuadrat itu B per A. B per A gitu. Berarti di sini harus kita bagi A kedua ruas. Nah, kita bagi A kedua ruas gitu. Jadi ini kan nilainya jadi 1. Ini kan jadi 1 ditambah B per A dikuadratin sama dengan C per A dikuadratin. Udah, jadi ini kan sama aja 1 per B per A tadi apa? B per A. Nih, B per A itu tan. C per A berarti kan kebalikan dari cos gitu. C per A. Nah, gitu kan? Betul kan? Berarti ini tan kuadrat theta sama dengan kebalikan dari cos. Cos kan A per C gitu. Berarti 1 per cos itu C per A. Nah, 1 per cos itu sama dengan secant. Ya udah, berarti di sini secant kuadrat theta. Ya udah deh. Kedua ruas kita kurangin sama tan. Di 1 sama dengan secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta. Ya, jadi jawabannya 1, tetap sama gitu. Setuju kan? Jujur bingung. Ya, emang bingung sih. Rp10.000 dari Hezi.
Oh my god guys, ilmu padinih catek-catek. Nah, ini eh ilmu ilmu masuk ke otak. Oke, sampai sini aman. Ada yang kurang paham ilmu masuk-masuk. Iya, jujur gue lebih suka ngolah-ngolah rumus. Jadi sebenarnya gue udah tahu, tapi kayak gimana sih datangnya rumus itu? Pasti gue olah anjir. Kok cuman ceng yang dikasih? Keren paham. Iya. Jadi harus paham itulah. Intinya harus paham itu. Kurang aman, Ceng. Oke. Nah, oke, kita bahas sifat-sifat aja ya, beberapa ya. Rp1.000 dari Dandi, Hezi mau top leaderboard Ceng. Asik. Pernah kesulitan nggak, Ceng? Jujur, semua orang pasti pernah kesulitan. Iya, Ceng, bahas sifat lagi. Nah, kebetulan nih soal challenge nih agak banyak sifat kan? Jujur banyak sifat. Nah, kita mulai aja dah. Bahas sifat sedikit lagi. Ini sebenarnya ini lumayan terpakai sih, jujur. Menurut gue ini terpakai. Jadi izin ya, gue bahas ini lagi sedikit aja. Nah, ini alpha, ini C, ini A, ini B. Nah, kita harus tahu nih, sin alpha itu berarti depan per miring, berarti B per C. Cos alpha berarti alpha per miring. Ya apa? Samping per miring gitu kan. Kalau tan alpha berarti jadinya berapa? Jadi berapa tan alpha tuh? Eh B per A ya B per A. Ya udah. Kalau jadi kosek, nah ini kan berarti kosek ya, sisin jadi kosek ya. Nah, kosek alpha itu balikin aja, si C-nya ke atas, C-nya jadi pembilang, B-nya jadi penyebut. C per B. Ini sama kalau dia second, ya udah C per A. Nah, kalau dia kotan, ya udah sama aja kayak A per B. Oke, aman. Spill cara belajar, Ceng. Jujur, gue belajar modal ngerjain soal, evaluasi, lakuin hal yang sama, repeat terus lah kayak gitu. Selalu aja kayak gitu. Nah, udah. Jadi, kita harus tahu si A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C, di mana ini adalah teorema apa sih Pitagoras. Nah, jujur semua sifat-sifat yang kita tahu tadi itu asalnya tuh dari sini. Semua tuh asalnya dari sini. Jujur, asalnya semua tuh dari sini. Oke, kita coba yang pertama. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kita bagi C kedua ruas, itu jadinya berapa? Itu jadinya kan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat bagi C kuadrat 1. Nah, oke, ini kan bisa kita pecah jadi kayak A per C dikuadratin ditambah B per C dikuadratin sama dengan 1. Mana kita tengok A per C apa sih? Cos. Nah, ingat kalau kalau dalam kayak gini nih, Pitagoras gini, cos kuadrat alfa cos kuadrat x itu tidak sama dengan cos x kuadrat. Ya kan, orang pasti mikirnya gitu ya. Kenapa sih kuadratnya di tengah gitu? Ya karena emang kayak gitu seharusnya, bukan yang kayak gini gitu loh. Bukan yang kayak gitu. Itu salah. Karena yang dikuadratin di sini berarti kan ininya sudutnya, bukan si cosnya gitu. Nah, yaudah. Jadi sini kan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah rumus yang biasa kita tahu. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa
itu sama dengan 1. Nah, itu datang rumusnya itu dari mana? Dari situ. Ya udah. Ini juga bisa kita ubah jadi kayak sin kuadrat alfa. Itu sama aja kayak 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Kalau dia cos kuadrat alfa, itu jadinya 1 dikurangi sin kuadrat alfa gitu. Wah, jadi paham, Ceng. Mantap, Ceng. Boleh. Jujur, ini ilmu ilmu Pitagoras yang paling wow gitu. A per C kuadrat itu jadi cos kuadrat alfa ya. Berarti kuadratnya ke cos. Betul. Jadi kuadrat, kalau ada kuadrat kayak gini, itu si cosnya yang dikuadratin, bukan si x-nya, karena x di sini adalah sudutnya. Nah. Lebih paham ini daripada yang tadi? Ya, jujur. Emang harus paham sifat kalau buat ngerjain soal challenge. Tapi bisa aja sih cara satu-satu. Tapi lebih enakan pakai cara satu-satu atau langsung aja gitu. Yang penting kita paham konsep kan. Sebenarnya rumus cepat itu nggak ada. Tapi kita harus shortcut itu ada. Tapi asal kita tahu konsepnya. Ini dari mana sih? Ini dari mana sih? Itu dibolehkan. Yang nggak boleh tuh kayak langsung aja padahal kita nggak tahu itu dari mana gitu. Aman kan? Aman. Nah, lanjut nih yang kedua. Aduh, nggak enak lagi. Nih yang kedua nih, kalau dia ini berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau kita bagi A kuadrat kedua ruas, itu jadinya kan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat A kuadrat gitu. Nah, ini jadinya 1 ditambah B per A terus dikuadratin sama dengan C per A baru dikuadratin. Nah, itu cos kuadrat sama dengan 1 per sin kuadrat itu sinnya emang 1 atau sin kuadrat? Oh iya, gue lupa ya nulisnya. sorry. Emang gue tuh kadang kelupaan. Nah, sama aja. Harusnya sin kuadrat kok. Makasih Eli sudah ingatkan. Nah, udah. Di sini tinggal kita lihat aja yang kita buat tadi ini. B per A tan. Yaudah, berarti 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan C per A. C per A. Oh, secant kuadrat. C secant kuadrat alfa gitu. Dan ini berlaku untuk semua sih. Jujur, nilai si tan kuadrat alfa itu nilainya sama aja kayak secant kuadrat alfa dikurangi 1. Nilai si secant kuadrat ya tetap sama ya. Tapi kalau nilai secant kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa itu sama dengan 1 gitu. Jelek banget. Bentar lah. Nih. Sebenarnya ini sifat yang sering keluar kan? Apalagi yang kelas 12 kan pasti bakal ini ya, harus paham sifat kan dulu. Kelas 12 ya? Enggak sih, kelas 11, kelas berapa gitu, gue lupa. Udah lama nggak kuliah, nggak sekolah. Udah 2 tahun expire gua mah. Sebenarnya 1. Nah, ini ya udah lakuin hal yang sama lagi kalau dibikin B gitu. Kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau kita bagi B gitu. Udah harus kita bagi B, kita bagi B, kita bagi B gitu. Itu jadinya kan A dikuadratin B kuadrat ditambah 1 sama dengan C kuadrat per B kuadrat. Nah, udah
Jadi ini kan A per B dikuadratin ditambah 1 sama dengan C per B dikuadratin. Ya udah, cari aja A per B berapa. A per B apa? A per B kotan. C per B apa? C per B? C per B kosek gitu. Ya udah, berarti kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, berarti ada dua nih. Kemungkinan berarti kalau dia jadi kotan itu sama dengan kosek kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, berarti yang kedua, kalau kosek kuadrat alfa dikurangi kotan kuadrat alfa itu sama dengan 1. Gitu. Ya udahlah. Paling segitu doang. Tapi ya yang sering masuk sih emang ini sih. Jujur yang sering masuk di sifat itu ini sama yang satu ini. Sama yang satu ini. Kalau ini jarang kan? Jarang nggak sih? Jarang nggak sih yang di bawah? Jujur lu hafal nggak, Ceng? Enggak, gue nggak hafal. Gue cuma ingat yang ini, kayak cuma ingat B per C, AC, B A gitu. Sindemi, Kosami, terus masukin lah di sini gitu. A O A per B berarti itu apa gitu. Jujur gue cuma ingatnya kayak gitu doang. Kalau untuk masalah ini. Nah, aman ya. Udah lanjut lagi kita ke soal lah. Capek kalau bahas materi, jujur stres otak. Nah, mana lagi yang susah nih? Bentar. Lah, ini mah nggak wait. Miss you. Miss you. Jujur gua nggak tahu mau kayak mana. Soalnya ini. Oh, iya ya, sudut berelasi aja ya, Nih nih, nomor 12 nih lumayan banyak nih. Nih buat soal yang tipenya yang ini nih. Mana sih tadi yang kita kerjain? Ini ya. Nih. Nah, ini. Yang ini kita pakai yang ini nih. Coba nih. Mungkin kita pakai dua cara ya. Dimana pakai cara yang 90 sama cara yang 180. Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Oke. Nah, sudah. Anjir, langsung soal yang banyak gini. Nah, ini kita carinya satu-satu aja, nggak apa-apa kok. Jadi, cos 225 derajat. Itu kan kalau kita pakai yang 90 dulu nih, berarti kan cos 90 derajat ditambah berapa biar jadi 225? Itu jadinya berapa tuh? 60, 5, 9, 10, 11, 12. Hah? 135 ya? Nah, 135. Nah, kan ini kan berarti si alpanya itu masih lebih dari 90 gitu kan? Ya udah. Berarti kita tahu kelipatannya 90 tadi apa aja? 90, 270 sampai seterusnya gitu. Intinya 270. Intinya kalau dibuat dalam bentuk persamaan gitu jadinya kayak 90 ditambah K dikali 180 gitu. Dimana K di sini dimulai dari 0. Ini dimulai dari 0. K besar dari sama dengan 0 gitu. Oke, aman. Nah, ya udah berarti kan pakai yang 270 berarti cos 270 biar jadi 225 berarti dikurangin berapa gitu, dikurangi berapa, dikurangi 3 dikurangi 4
45. Betul kan dikurangi 45? Nah, tadi apa kalau kita pakai yang 90 itu jadinya kan gini. Kita buat lagi lah yang di sini ya. Biar nggak ke atas-atas. Sin cos tan kalau 90 plus minus alfa itu jadinya plus minus cos plus minus sin plus minus kotan. Ya udah. Jadi di sini kan kita lihat 270 berarti cos plus minus cos plus minus sin 45 derajat gitu. Nah, sudah di sini tuh berarti kan berapa? Karena dia berada di kuadran ini kan berarti rentangnya di bawah 270, berarti kuadrannya kuadran 3. Di mana kuadran 3 yang positif apa? Cuman tan doang. Berarti ini negatif nilainya. Nah, negatif sin 45 gitu. Itu sama dengan berapa? Sama dengan min setengah akar 2. Betul? Ya, kelamaan ya. Ya. Nah, betul. Nah, karena kita mau pakai dua cara, ya udah. Ini kan pakai cara di mana pakai yang 90 kan? Ini cara pertama yang pakai 90. Cara kedua yang pakai 180 gitu. Cos 225 derajat. Jadi cos 180 kan jadinya. Karena dia ya udah 180 ditambah berapa? Ditambah berapa? Ditambah 45 gitu. Ya udah, jadinya berapa? Ya tetap cos kan? Ya, jadi tetap cos. Wait. Nah, jadi tetap plus minus cos 45. Ya udah. Nah, di sini tetap di kuadran 3. Nih, di kuadran 3 di mana cuman si tan. Ya udah, jadi nilainya di sini minus cos 45 sama dengan minus setengah akar 2 gitu. Nah, jadi sama aja. Mau pakai 90, mau pakai 180 sama aja. Tapi lebih oke pakai yang 180 jujur. Karena kita nggak ngapalin kayak cos jadi sin jadi cos gitu. Soalnya dia bakal sama aja. Nah, lanjut nih. Kosek ya. Atasnya dulu nih kosek nih. Pakai cara yang pertama pakai cara yang kedua aja ya biar cepat. Enggak usah satu-satu aja. Nah, kosek 300 derajat itu sama aja kayak nih berapa tuh kosek 300 berarti 270 ya. Kalau 300 ya ditambah 30. Jadi nah ini kosek itu bakal jadi secant. Kan lawannya secant. Plus minus secant kuadrat. Ya, plus minus secant 30. Paham nggak sih kenapa jadi secant? Oh, itu yang pakai 60 ya? Pinuel. Yang pakai 180 ya? Oh ya, maksudnya 360, betul-betul. Kelipatan dari 180. Nah, gue nih pakai yang yang 90 nih cara yang pertama. Ya udah, kenapa di sini jadi plus minus cosec? Plus minus sec sama aja kayak kalau sin kan jadi cos. Nah, kalau cos jadi sin. Kalau tan jadi kotan. Berlaku juga kalau kebalikannya di mana kalau sin itu kan sama dengan cosec ya. Ya cosec jadi sin itu apa? Secant. Nah, kalau secant itu cos, berarti jadi cosec. Jadi cosec. Nah, kalau kotan ya tetap jadi tan gitu. Berarti bebas kah milih 90 atau 180? Bebas kok, bebas. Karena nah betul kata Pinual,
emang patokan tuh harus pakai 180 sama 360 karena kita cuman kayak nyarinya langsung gitu loh, cuman tengok kuadran doang. Oh, ini di kuadran ini gitu-gitu. Berarti ininya nilainya positif atau negatif gitu. Ya udah. Jadi secant 30 gitu. Berarti nilainya di sini secant. Secant itu secant. Kita lihat cosec itu 300 derajat. Nah, ini berada di kuadran. Ini berada di kuadran 4. Di mana kuadran 4 yang positif cuman cos gitu kan. Ya udah, berarti nilai di si secant ini berarti min secant 30. Nah, sama aja kayak min 1 per cos 30. Ya udah. Jadi nilainya berapa? Min cos 30 berapa? Setengah akar 2. Ya udah. Jadi ini berapa tuh? Jadi 2 per akar 2 kali sekawan aja. Akar 2 itu jadinya 2 akar 2 per 2. Jadi min akar 2 gitu. Nah. Kalau 360 sin sama dengan sin ya? Iya betul, sin sama dengan sin. Cos 30 bukannya setengah akar 3? Iya ya, lupa gua. Nih, setengah akar 3. Salah anjir, kok ngacau dia nih. Nih akar 3. Bentar. Nih akar 3. Berarti 2 akar 3 per 3. Ah, sorry. Gua ngantuk. Nah, kalau kita pakai cara kedua, ini apa namanya? Bedah cara. Salah. Kita pakai cara kedua nih. Kalau kita pakai cara kedua lebih gampang lagi. Cosec 300 derajat. Ya udah, cosec berapa sih? Cosec 360 dikurangi 60. Jadi cosec plus minus cosec 60. Nah, karena di sini kuadran 4, ya udah tetap aja jadi minus nilainya. Min cosec 60. Sama aja kayak min sin 60. Berapa? Min sin 60. Min tengah akar 3. Ya udah sama aja kayak tadi. 2 akar 3 per 3. Tapi ada minnya. Gitu. Sama aja kan? Nah, dari perbandingan semua di sini lebih enakan pakai cara kedua atau cara ke satu gitu. Pakai patokan 180 sama kelipatannya atau 90 dengan kelipatannya. Mana lebih enakan? 2. Nah, kan 2 kan? Nah, karena 2 di sini itu langsung dia bakal sama aja. Sedangkan 1 itu harus lu ubah lagi gitu. Oke, setuju ya? Setuju pada 2 kan? Berarti kita lanjutin pakai 2 aja, karena 2 lebih gampang. 1 kadang bingung sendiri. Nah, gitu kan? 1 ribet kan? Bingung kan? Karena kita ubah-ubah lagi kan. Si cosec harus jadi secant. Secant harus jadi cosec. Kotan jadi tan. Tan jadi cosec. Tan jadi kotan. Sin jadi cos gitu-gitu. Ribet, jujur. Nah, enakan pakai yang kedua. Ya udah, berarti penyebut di atas di sini berapa? Oh ya, yang ini lagi ya, sin 225 gitu. Kita pakai cara kedua aja ini langsung ya. Nih, sin 225 itu jadinya berapa? Sin. Nah, 225 itu kan berarti 180 ditambah berapa? Ditambah berapa tuh sin 225? Sin 225. Nah. Berapa ya? Lupa lagi gua. Tambah 45. Ya udah, berarti plus minus sin 45. Nah, ini berada di kuadran berapa? Si 225. Berada di kuadran
3 gitu kan. Karena lebih dari 180. Berarti cuman sitan doang yang positif. Berarti ini nilainya negatif. Negatif sin 45. Udah, berarti sama aja kayak setengah min setengah akar 2 gitu. 3. Apa ini 3? Apa yang 3 tuh? Oh, kuadran. Ya, betul-betul. Nah, udah dapat nih nilai 225. Satu lagi, secant 315. Cara kedua lagi. Secant 315 derajat. Nah, ini berarti kan secant. Di sini 315. 315 lebih dekatan ke 360 atau lebih dekatan ke 180. Nah, 360 kan? Ya udah, kita pakai yang 360 gitu. Nah, 360 jadi 15 dikurangi berapa? Dikurangi 45 ya? 45. Ya kan? Betul kan? Dikurangi 45. Jadi nilainya adalah plus minus secant 45. Nah, ini berarti plus minus karena dia ada di kuadran berapa nih? Kuadran 3 ya? Ini kuadran 4, Deng. Nah, berada di kuadran 4 berarti nilainya si cos. Nah, si secant itu kan sama si cos. Sama aja kayak si cos kan? Ya udah, berarti nilainya plus. Nah, berarti ini 1 per cos 45 deh. Jadi sama aja kayak berapa tuh? Plus setengah akar 2. Ya udah. Jadi kan 2 akar 2 ya? 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 per 2. Jadi akar 2. Gitulah jawabannya. Nah, akar 2 kan? Betul, 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 betul. Minus 45. Enggak, harus positif. Ciko, karena kuadran 4. Intinya kalau sin kan berarti di kuadran 1. Berarti sin itu sama dengan kosek. Berarti kosek juga nilainya positif gitu. Kalau si tan berarti si kotan juga positif gitu di kuadran 3. Di kuadran 4 berarti si cos. Cos sama dengan secant gitu. Oh, aku jawab yang tadi itu. Ya, betul, betul, betul. Oke, Ciko, aman, aman. Nah, yaudah, tinggal masukin aja. Berarti yang pertama tadi ini apa nih? Cos 225, cos 300. Oh ya, cos. Cos. Cos itu apa sih? Ya, cos. Nah, cos 225 per sin 225 dikurangin sama berapa sih? Cosec 300 per secant 315. Masukin deh nilainya. Nilainya tadi berapa? Cos 225. Min setengah akar 2 min setengah akar 2 per min setengah akar 2. Wah, iya kah? Min setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2 dikurangin sama berapa tuh? 2 akar 3 per 2. 2 akar 3 per 3 per akar 2. Jujur. Nah, ini nilai ini kan sama nih. Berarti kan kalau kita bagi itu tetap satu kan nilainya. 1 dikurangin gitu. Nah, ini berarti kan kedua ruas kita kali 3. Atas bawah kita kali 3. Berarti 2 akar 3 per 3 akar 2. Betul kan? Nah, ada yang salah ya jawabannya ya? Enggak kan? Seharusnya enggak.
Nah, yang kedua. Udah. Ya udah ini samain aja berarti 3 akar 2 dikurangin 2 akar 3 per 3 akar 2. Nah, ini kan hasilnya. Ya udah, karena di sini masih ada akar, berarti harus kita rasionalkan. Kita kali sekawan, kita kali akar 2. Kenapa nggak kita kali 3 akar 2? Karena perkalian. Ya udah, akar 2-nya aja biar hilang gitu. Jadi berapa tuh? 3 kali akar 2 3 akar 2 kali akar 2 berarti 3 kali 2 dikurangi 2 akar 3 dikali akar 2 per 3 akar 2 kali akar 2 3 kali 2. Ya udah. Iya kan, betul kan? Bentar, bentar. Loh, ya betul lah seharusnya. Jadi kan 6 dikurangin 2 akar 6 per 6 gitu ya. Yang mana tuh jadi plus? Bukannya jadi plus ya? Yang mana? Yang mana jadi plus? Yang mana jadi plus? Kosek 300-nya minus. Mana tuh? Gue yang masalah nih berarti. Wait. Oh iya. Kosek, kosek, kosek kan sin. Kosek kan sin. Kan kuadran 4. Betul nggak sih? Atau gue yang salah? Ya kuadran 4 bukannya apa ya? Bukannya cos yang ini. Bukannya cos yang positif. Sin kuadran 2. Yang mana sih? Yang mana sih? Ini. Iya, kebalikan sin. Ya minus lah. Bukannya minus. Ini tadi ya. Ini ya jadi plus ya. Ini ya. Oke, oke. Gua paham, gua paham. Ya udah, jadi plus aja lah ya. Langsung. Itu kan? Yang itu kan jadinya? Nah, ini langsung aja lah ya. Plus. Ya, oke. Ya udah, kita lihat opsi aja. Nah, yang ada opsi itu 3 akar 6 per akar 3 gitu. Nah, itu kan udah sama nih tipenya. Tinggal kita bagi aja sama 3. Dibagi 3, dibagi 2 kedua ruasnya. Nah, udah. Jadi 6 dibagi 2, 3. 2 akar 6 dibagi 2, akar 6 per 3. Ya udah, selesai. Jadi jawabannya yang A. Panjang ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita paham mana yang enak. Pakai yang kelipatan 180 atau kelipatan 90. Cara biar nggak satu-satu. Hah, itu namanya membedah. Jujur kalau gua bedah, kayaknya bakal lama sih jatuhnya. Bukan cepat. Jadi sebisa aja. Itu udah cepat kok. Nah, itu boleh. Jadi kotan boleh. Kos itu jadi kotan boleh. Nah, 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 nah. Karena kan sama. Nah, 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 nah. Oke, kita coba nih. Kita coba bedah aja ya soalnya. Bedah dikit-dikit bang, boleh. Nih, tekan cos 225 per sin 225 dikurangi berapa sih kosek ya? Kosek 225 225 kosek 300 ya? Per berapa sih? Tekan 315. Gini kan? Kecuali nilainya yang nggak sama. Ya, nilainya yang nggak sama ya nggak mungkin bisa. Ya udah, ini jadinya kan kos persin. Kos persin berarti kan kotan. Nah, kotan 225 dikurangin kosek 300 gitu. Nih, kosek 300.
per second 315. Ya udah, ini mah tinggal nyari. Berarti kan cuman cari 3 doang kan jatuhnya. Yang tadi kan carinya 4 gitu. Yang tadi kan kita carinya 4, ini carinya 3 gitu. Nah, 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 nah. Oke, berarti aman ya. Aman, aman. Nah, 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 nah. Aman, oke. Ya udah sih. Apalagi nih, soal mana lagi ya? Tunggu, gue cari lagi. Kayaknya gua kayaknya lama deh. Jadi mohon bersabar. Yang mau tetap di sini gak apa-apa, tetap di sini. Santai aja. Kita kita belajar, ya kita belajar lah. Nah, 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 nah. Mana ya? Mana ya? Nah, ini ya. Nomor 20 dah. W. Nah, ini nomor 20. Ya, ini mah agak ya, oke. Di sini itu kan jadinya cos 180 derajat ditambah alfa ditambah 30 ya, per sin 360 dikurangi alfanya 30 derajat. Itu sama dengan berapa? 180 210 ya. Cos 210 per sin 330. Betul nggak sih? Sampai sahur juga nggak apa-apa, ceng, nggak. Kelamaan. Nah, ya udah. Ini jadinya kan cosec 210. 210 berarti kan cos dari 30 gitu ya. Cos dari 30 derajat. Nah, ini sama aja kayak sin dari 30 derajat gitu. Tapi ingat, ini berada di kuadran berapa? Ini berada di kuadran 3 ya. Berarti nilainya negatif. Sedangkan ini berada di kuadran 4. Ya udah, nilainya juga negatif. Nah, ya sudah. Berarti nilai cos per sin ini sama aja kayak kotan gitu ya. Kotan 30 derajat. Nah, karena nilainya sama-sama minus, nilai ini minus, ini nilainya minus, jadi kan plus kan nilai di sini. Ya, Kak? Sampai Valentine ceng enggak lah. Tanggal berapa emang sekarang? Oh iya. Oh iya, besok ya, anjir lah. Nah, ya udah, kotan 30 itu sama aja 1 per tan 30. Nah, tan 30 itu sepertiga akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Ya udah, jadinya 3 per akar 3. Nah, kalau kayak gini, itu sebenarnya hasilnya ya akar 3 gitu. Intinya, kalau kita sekali sekawan sama aja kayak akar 3 nanti hasilnya. 3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 gitu. Ini sama aja, 3 akar 3 per 3. Jadi akar 3. Jadi nggak usah cari kali sekawan gitu. Biar nggak lama aja gitu. Langsung masukin. Oh, kalau ada 3 per akar 3 di mana angkanya yang sama, berarti jawabannya paling bawah. Jawabannya yang bawahnya penyebutnya. Oke, aman. Apalagi ya? Soal apa lagi ya yang susah? Yang susah. Yang lumayan buat buat kepala ketar-ketir. Nah, 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 nah. Nomor 17 nggak sih?
Ada yang mau request soal? Jujur, kayaknya soal-soal di airdrop kalau udah paham konsep, udah paham semua. Nana, nana, nana. Mau? Oke, boleh. Kirim aja soalnya. Ada yang tanya ini, Ceng. Oke, kita jawab dulu nih yang nanya. Kalau kosekan 300 per second 315 diubah jadi cos 315 per sin 300 bisa nggak, Kak? Oke. Kita coba. Berarti kan kosekan berapa? Kosekan berapa sih? 300 per 315. 300 per bukan second 315. Nah, second 315. Nah, ini kan sama aja kayak kosek itu apa? Kosek itu apa kosek? 1 per sin 300. Nah, per 1 cos 315. Nah, ini berarti harus kita kali sin 300 derajat dikali cos 315. Itulah ya gampangnya. Kali cos 315. Ini juga sama sin 300 dikali sin 300. Nah, dikali lagi sama dengan cos 315. Ya udah, ini kan sederhanain. Ini kali ya. Ini kali. Ini sederhanain. Ya udah jadinya kan cos 315 per sin 300 deh. Sama kok, sama. Nah. Wah, wangsit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa nih? Yang mana nih? Yang mana nih? 10. Oke, yang nomor 10. Ada ininya ya. Ada ininya ya, watermarknya ya. Nah, ya udahlah. Nggak sampai ini aja lah. 3/2 kan itu? 3/7 ya? Oke. Nah, ini lah. Nggak apa-apa kok. Soal-soal tipe UTBK kita kerjain itu sama aja. Ini kan. Nah, ini kalau mau gampang gambar aja segitiganya gitu. Gambar aja dibikin segitiga dulu nih. Nih, misalnya taruh alpanya di sini. Ya udah, cos alpha 3/7 cos sa mi gitu. Cos sami gitu. Ya udah, berarti nyari di sini adalah 49 dikurangi 9, berarti 40. Ya udah, jadi jawaban di sini akar 40. Mudah, tinggal nyari deh. Nomor 1 per sin alpha. Nah, dimana kan kita tahu sin alpha kan apa tadi? Depan miring, demi kan. Jadi mide. Ya udah, jadi 7 per akar 10, akar 40. Nah, jawaban 1 benar. Nomor 2 tan alpha. Ya udah, tan alpha, tan D depan samping gitu. Oke, akar 40 per 3. Jadi jawabannya 2 benar. Nah, yang ketiga, ya udah, bandingin ini mah tinggal cos sami kan, samping miring kurang dari depan miring. Nah, karena sama-sama miring, ya nggak usah. Berarti kita bandinginnya sisa D-nya doang. Samping depan. Nah, sampingnya 3, depannya akar 40. Nah, kalau kita ubah si 3 ini jadi akar, jadi kan akar 9. Nah, akar 9 kecil dari akar 40 nggak? Seharusnya kecil. Karena sistemnya sama aja kayak akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5 gitu loh. Berurutan.
Udah paham Ceng, tapi masih harus nyontek rumus gimana ya biar langsung connect gitu. Oh, nah sebenarnya itu caranya ya cuman rajin-rajin aja belajarnya. Apanya ininya. Latsolnya. Nah, yang nomor 4 nih. Sebenarnya nomor 4 ini nggak perlu kita nilai kayak masukin alpanya gitu pembuktian. Nggak usah. Di sini kan bisa kan gue bilang, ini kan alfa nih. Nih, ini nilai alfa. Ini nilai alfa. Itu nilai alfa. Nah, kalau di sini berarti nilai apa? Ini kan sama aja kayak nilai 90 dikurangi alfa. Betul nggak? Ya kan? Ya udah. Berarti cos 90 kurang alfa berapa? Cos 90 kurang alfa itu kan seharusnya kan kalau kita tahu sifat berarti kan sama aja kayak sin alfa kan yang tadi. Nah, tapi kalau nggak tahu nih, misalnya nggak tahu sifat, ya udah cari aja dari sini. Oh, berarti cos samping miring, sampingnya 40, miringnya 7. Berarti akar 40 per 7 gitu. Jadi jawaban yang 4 ini salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3 gitu. Setuju, paham, aman. Gila aman lah ya seharusnya. Nomor 4 masih belum. Kenapa nomor 4 belum? Yang mana? Nomor 4 yang mana tuh? Anak Nagor. Belum aman bang. Oh belum aman. Nah gini nih. Nomor 4 kan. Nih sedikit lagi. Kayaknya paham lah. Bentar. Kayaknya gue kecepatan dah ngomongnya tadi. Kan ini kan tadi gini nih. Ini segitiganya. Dimana alfanya itu di sini. Nah berarti ini akar 40. Ini akar 3. Ini 7. Nah ini itu kan nilainya 90 derajat kan. Berarti ini nilainya 90 derajat. Nah, ini nilainya alfa. Berarti kan kalau segitiga berapa? Kan 180 derajat. Betul kan? Ya udah. Berarti nilai dari misalnya ini beta nih, ini beta. Nah, berarti sama aja kayak nilainya 90 derajat ditambah alfa ditambah beta. Gitu kan? Ini tambah ini itu 180. Ya udah, kita mau nyari beta gitu. Ya udah, berarti jadinya 180 kurang 9, 90 derajat. Si alfa dikurang jadi kurang. Ini beta. Ya udah, nilai si beta itu sama aja kayak 90 derajat dikurangi alfa. Gitu kan? Coba sudut sikonya 90. Ya. Oke. Nah, aman kan sampai sini anak Nangor? Kenapa jadinya 90 kurang alfa? Karena total dari segitiga tuh sudut segitiga tuh kan 180. Jadi lakukan hal yang gitu aja. Dimana nilai ini kan siku kan 90. Nah, di sini diketahui alfa. Ya udah berarti anggap kata ini beta. Nah, nilai beta itu berapa sih gitu. Nilai beta itu ya ini. With you. Nah. Kayaknya anak Nangor masih memahami. You, I miss you. Wow. Nah. Kayaknya lanjut aja lah dulu. Nanti kalau ada yang ngomong lagi, baru kita ulangi lagi dah. Nah, berarti yang ditanyakan cos 90 derajat dikurangi alfa. Berarti nilai cos yang kita ambil nilai cos beta gitu loh. Nah, kan cos ini 90 derajat itu apa? Cos beta gitu kan. Udah. Cos itu apa?
cos sami samping miring. Nah, samping si beta apa? Samping si beta ini. Miring si beta 7. Jadi akar 40 per 7 gitu. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Aman. Kalau aman. Udah jam berapa sih? 23.14. Oke, 23.15 selesai. Enggak lah. Wah, nggak ada chat aja. Apa gua nge-lag ya? Gua nge-lag ya? Nah, 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 nah. Oh, iya. Astaga, gua nggak lapar. Terus udah gitu bisa akar 40 per 7 gimana bang? Oke aman bang, oke. Aman ya berarti ya. Nah ini, oke kita coba nih soal dari Nafis. Ini soal hidup ya? Oh ya soal hidup. Se. Nah ini nih. Nih misalkan nih ada segitiga aja lah kita gambarin aja ya biar gampang lihatnya. Oke ini alfa. Nah dah gitu ya. Di sini kan ada kata nih sin alfa apa sama dengan 2 cos alfa gitu ya. Alfa. Nah, di sini kita bikin aja kedua ruas dengan kita bagi cos alfa. Kedua ruas kita bagi cos alfa. Gitu. Jadi ini kan berapa nih? Ini kan jadinya sin alfa per cos alfa itu sama dengan 2, ya kan? Nah, ini kan sama aja kayak 2 per nah, sin alfa cos alfa itu adalah tan alfa 2 nilainya. Di mana tan itu adalah tan apa tan? Depan samping. Udah depannya 1 wih. Asik. Udah langsung ini aja ya. Salah game mana salah game. Oke, makasih yang donate anjay, donate. Nah, gitu kan. Berarti kan tan alfa itu kan desa, depannya 2. Berarti kan depannya 2, sampingnya ya 1 gitu. Nah, ini berarti berapa? Ya udah, akar 2 dikuadratin ditambah 1 dikuadratin berarti akar 5. Gitu, miringnya akar 5. Nah, udah. Maka nilai dari cos alfa itu berapa? Ya cos apa cos? Cos cos alfa itu samping per miring. Sampingnya 1, miringnya akar 5. Jadi jawabannya yang A gitu. Aman nggak? Siapa tadi? Nafis. Bisa tan gitu, Ceng? Iya dong. Kan di sini kan sin per cos. Nah, di mana tan itu kan sama aja kayak tan alfa itu sama dengan sin per cos alfa. Dimana kan sin per alfa tadi kan sin per alfa itu kan sin demi nih depan per miring per samping per miring gitu. Nah ini kan tinggal kali aja sama miring kedua atas bawahnya itu jadinya desa. Tan desa enggak? Ya tan desa gitu. Betul kan? Tan desa kan? Kok bisa 2 sama 1? Nah
2 itu bisa nggak kita bilang 2/1? 2 bagi 1 berapa? 2 kan? Makanya sampingnya 1 gitu. Bang, itu 2 dari mana anjir tiba-tiba? Dapat dari sini. Mana sih tadi? Ini ya, ini. Ya itulah. Oh, bisa gitu ya? Bisa dong. Cara cepatnya gimana, Bang? Cara cepat? Hah? Cara cepat? Oh, cara cepat. Aha, cara cepat. Ya, nggak sebenarnya caranya ada nggak cara cepat sih bilangnya. Kayak cara mahaminnya kayak gini nih. Kan dikasih tahu tuh sin alfa sama dengan 2 cos alfa gitu ya. Nah, ini kalau kita bagi 2, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2, kan jadinya cos alfa, betul nggak? Jadi kan cos alfa sin alfa per 2 gitu kan. Nah, sin alfa per 2. Gimana kita harus tahu si cosnya gitu. Ya udah, sebenarnya sama aja. Berarti cos itu apa? Samping kosami samping per miring. Nah, ini sin alfa itu berapa? Nah, sin alfa itu berapa sin alfa? Sin alfa kan depan per miring per 2 gitu ya. Ya udah, di sini berarti miringnya loh kok bisa kayak gitu? Enggak lah. Berarti kan dikali miring. Ini juga dikali miring gitu ya. Jujur kayaknya lama gak sih? Selamat datang di kota Malang, kota para pejuang. Marilah melangkah, bulatkan tekad, teguhkan niat. Wahai Brawijaya muda. Salah anjir ini. Kok kayak gini sih? Bentar. Nggak ada sih cara kedipnya jujur. Kayaknya kalau cara kedip berarti cara kedip bentar. Cara kedip ya. Jujur kayaknya emang satu-satu sih. Cara kedip 2 cos sin cos sin cos 50 sampai subuh nggak Bang Ceng? Anjir. Kacau sih jujur. Nggak ada sih. Jujur cara kedipnya lumayan ini lumayan nggak ada cara kedip anjir, inilah caranya paling paling cepat banget, inilah cara satu-satu. Udah gua olah ya ujung-ujungnya nanti kita nyari tanya juga nanti kalau kita pakai apapun gitu. Oke, kita tengok nih. Wah, kayak kenal ini. Apanya? Soal Pinuel ini. Berarti harus kombinasiin sama hitung cepat ya, Bang. Biar cepat sekali kedip. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu emang harus hitungan cepat lah jatuhnya. Bukan cara cepat, hitungan cepat di sini. Ini ya, diketahui A dan A adalah sudut tumpul. Mana nih? Diketahui A adalah sudut tumpul dan B adalah sudut kuadran 4. Wow. Oke. Berarti ada oke. Berarti ada kodat-kodat ya. Nih. Ini ya. Nah, sudut di kuadran 4 diuji kita guys sama soal-soal kayak gini. Apa nih? Harus muak dulu ya sama harus muak dulu sama ini biar di luar kepala. Enggak lah. Ya kan kalau terpaksa mah bukannya ini ya. Bukannya
Bukannya itu. Nah, katanya sudutnya tuh berada di kuadran 4. Sudutnya di kuadran 4. Oke, sudut B berada di kuadran 4. Berarti gini. Nah. Beta. Mana sih sudut tumpulnya mana jadinya anjir? Ini ya. Ah, kok kayak gitu? Bentar. Gua liatin dulu. Oh, sudut tumpulnya berarti di kuadran 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 2 ya. Ya, seharusnya kuadran 2. Ini siapa? Lah, ini mah Dapi ya. Astaga, pantas. Halo Dapi, gue baru tahu lagi. Dapi masuk ini, limper. Bang Cek, kalau nggak bisa donate, gue coba linknya. Bisa kok. Curious aja, curious. Nah, sebenarnya sudut tumpulnya berarti ini dong. Tunggu bentar. Sudut tumpul ya? Oh, ini gambarnya gimana sih? Bentar. eh Gini. Ini mah tumpul anjir. Astaga. Ini sudut alfa. Berarti sudut beta. Oh iya, seharusnya gitu. Kayaknya pernah nggak sih di kelas Kak Malah, di DWU Kak Malah belajar ini? Dimana katanya sudut, misalnya ada sudut sudut B gitu ya. Sudut B di kuadran 4 berarti sudut tumpulnya itu, sudut lawannya itu berada di kuadran seberangnya gitu loh. Iya nggak sih seharusnya? Ah, ya itulah. Betul. Intinya gitu. Berarti kayak intinya kalau dia di kuadran 4 berarti sudut tumpulnya itu ya berarti di sininya, di seberangnya gitu. Soalnya kan kuadran. Bentar, gua gambar dulu baik-baik lah. Itu kan bukan tumpul. Nah, misalnya si B itu berada di kuadran ini, kuadran 4 kan si beta. Nah, ingat aja berarti yang berseberangan sama dia itu adalah sudut tumpulnya gitu. Karena kan sudut 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 apa sih namanya? Sudut tumpul itu kan jika nilai sudutnya itu besar dari 90, kecil dari kecil. Enggak deh.